kok cuma dituntut 3 bulan? Saya keberatan. Ya, ingat, saya akan kejar terus ini. Siapa yang membuat putusan ini berarti dia sudah melampaui wewenangnya. Bagaimana tidak? Bukti yang dia pakai ini saya yakin ini terdapat kekeliruan input dan bukan, sebetulnya inilah mafia di Mahkamah Agung. Ya mohon maaf, saya katakan ini karena kenapa? Saya punya nama. Masa putusannya kan gak terlalu tebal. Masa kok sulit membuat mintanya sampai sekarang belum terima? Padahal itu menurut SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, ya, di kamar pidana itu sudah paling lama 30 hari sudah harus kita terima itu petikan. Tapi ini nggak terima petikannya. Sedangkan orang mau mengajukan kasasi itu 160 hari. Ya, bagaimana mungkin sekarang kita mau mengajukan banding, mengajukan PK 160 hari? Bagaimana mungkin? Sekarang ini katanya sudah diputus, mana relasnya? Nggak ada relasnya. Saya yakin bahwa ini putusan sedang dipermainkan. Tolong Pak, ya, bapak-bapak sekarang lihat kan, pandemi ini banyak orang meninggal. Ya, bapak-bapak kalau bisa ini ralat segera ini. Karena pasti saya akan PK. Ya, saya melihat di sini sudah jelas. Di sini kalau ini benar putusannya, maka terdapat kekilapan hakim. Kalau yang hilap itu hakim biasa boleh, tapi ini wakil ketua Mahkamah Agung. Ya, wakil ketua Mahkamah Agung Pak Andi. Tapi di sini bukan. Kalau di kepanitraan ini ketua majelisnya adalah Dr. Ghazali Saleh, SHMH. Ya, jadi saya nggak tahu Pak. Ini jangan dikasih titi merusak susu sebelah. Jangan karena uang kecil yang sedang bermain, lantas ini saya tahu sponsor daripada kasus ini adalah mafia besar. Ya, mafia itu telah mencoba untuk merampas kami. Saya akan terus melawan. Ya, saya akan terus melawan. Jangan khawatir. Ya, saya nggak akan mundur selangkah pun. Ya. Jadi sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, ketahuilah yang perlu Anda pelajari adalah Undang-Undang Dasar 45. Di sana nggak usah terlalu semua dipelajari, yang ada hubungannya dengan hukum saja. Pasal 1 ayat 3 itu tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Kemudian Anda perlu mengerti tentang Undang-Undang Peradilan Umum. Peradilan umum dia dibentuk untuk mencari kebenaran, ya, bukan untuk mengadili dan membelokkan, ya, untuk mengadili guna mencari kebenaran, ya, agar dan bernegara ada tata tertib, teratur, ya, adil, makmur, dan kebenaran tetap dijunjung tinggi. Lalu KUH pidana, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan. Dipelajari Pak, karena mereka itu bekerja ada dasarnya. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan sejawat, para advokat, jangan hanya nerima putusan hakim. Karena ternyata tidak semuanya hakim pintar, tidak semuanya hakim jujur. Walaupun saya tahu masih banyak penyidik yang baik, masih banyak JPU yang baik, masih banyak hakim yang baik. Bahkan di Mahkamah Agung ini selalu slogannya gini-gini, tapi apa yang terjadi? Pak Ketua Mahkamah Agung, Bapak keliru dalam menafsirkan pasal 85. Dalam Bapak membuat surat keputusan untuk memindahkan perkara ini terdapat kekeliruan Pak. Jadi tolong, ya, tanggal 20 katanya kami akan bersidang. Di situ kita akan ramaikan kepada media nasional, media lokal, media hadirilah. Ini pembelajaran. Karena ada perkara pelapornya ketua pengadilan menggunakan kop surat lembaga peradilan. Padahal yang dilaporkan Undang-Undang ITE pasal 27. Yang jelas-jelas pasal 27 itu tidak boleh diwakilkan. Pasal 27 ayat 3. Dan ini diwakilkan sekretarisnya.
Nah, sekretarisnya yang dulu di BAP di sana di Pengadilan Negeri Sidoarjo sekarang menjadi sekretaris di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya akan minta supaya demisioner. Ya, ternyata ketua pengadilan Pak Wayan Karya ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti kuhab. Ya, aduh, bikin malu Pak. Saya ngomong gitu, mohon maaf ya. Saya kenapa ngomong gitu, karena Bapak membuat laporan pidana, Bapak tidak pernah di BAP, Bapak tenang-tenang aja. Bapak pikir saya akan diam, karena Bapak niatnya memberi pembelajaran. Mohon maaf Pak. Ya, ini Bapak harusnya malu Pak. Kalau saya jadi Bapak, saya akan harakiri Pak. Saya akan mundur. Karena kenapa? Masa ketua pengadilan begitu, ya? Kemudian Bapak tahu dengan diproses perkara ini, apa Bapak nggak malu Pak? Nggak jadi lanjut di Sidoarjo, dipindah ke Surabaya. Di Sidoarjo nggak ada putusan. Lalu apa perkara selama ini kita jalan? Kita dianggap apa? Masa perkara ini hanya langsung ditutup begitu aja? Saya minta maaf, akan terus saya bersuara. Jadi sekali lagi, masyarakat Indonesia harus melek. Ya, tolong ini video saya di share kepada teman Anda, kepada sahabat Anda, dan di share kepada Pak Mahfud, dikasih sedikit komentar, di share kepada Menkumham, di share kepada Ketua Mahkamah Agung, di share kepada Kapolri, Kabar Eskrim, di share kepada Kejaksaan Agung, ya, di share supaya mereka belajar bahwa ini di kejaksaan ada oknum yang memang sudah menerima suap. Sehingga kenapa? Perkara yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai perkara pidana, mereka terima lengkap, akhirnya lanjut ke pengadilan. Nah, sekarang kita melawan terus. Ya, saya akan lawan terus, saya nggak akan diam. Percayalah, saya nggak akan diam. Oke? Saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang... Oh ya, tadi saya belum sebutkan namanya Hakim 3 itu yang telah dikenai sanksi ya. Ya, 3 orang nama hakim itu yang telah dikenai sanksi adalah almarhum Eko Supriyono SH, MAP, MH. Kemudian Ridwan Toro SH, MH. Ini kedua-duanya haji. Lalu Safrudin SH. Mereka inilah yang dikenai sanksi. Ya. Ada yang kena sanksi non palu, ada sanksi apa, tapi yang pasti sudah ada almarhum. Ya itulah, ya. Saya prihatin, ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, sudahlah, kita semua akan mati. Anda harusnya mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan, gaji, tunjangan yang wajar saja. Gak usah serakah, kepengen membelokkan perkara, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Anda pasti bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak mau sholat sampai jidatnya kering habis, nggak akan terampuni. Kan saya nggak akan ampuni. Ya, saya nggak akan ampuni. Bapak selama belum mengembalikan saya punya kerugian, saya nggak akan ampuni. Begitu juga kepada pelapor ini, ya, pelapor perkara ini, sampai tunggu aja, hukum karma akan tetap berjalan. Oke? Kepada siapapun yang saya sebutkan tadi namanya, saya mohon maaf. Ya, maaf sebagai manusia, saya ngomong berapi-api karena saya sudah terlalu dilecehkan. Saya direpotkan Pak. Saya terganggu mata pencariannya. Saya punya aset disandra oleh perusahaan BPR Jatilestari, ya, itu dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ya, di sana sudah jelas terjadi, waduh, nggak jelas. Ya, jadi sekali lagi saya sudah berusaha fair, tapi saya nggak pernah mendapatkan apa-apa. Ya, kepada Bapak Jitu, saya tahu Anda hanya menjalankan tugas, tapi tolong ingat, ya, saya ini bukan tugasnya untuk di proses hukum yang nggak sesuai dengan hukum, tapi saya harus berhadapan dengan hukum. Ya. Kepada siapapun yang saya sebut, saya mohon maaf. Ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung orang per orang atau institusi manapun. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya ini orang yang telah dijalimi. Dan saya tidak akan diam, saya akan terus melawan.
Saya tidak terima suap, saya tidak korupsi, saya tidak memeras, saya tidak menipu. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.